Baik, perkenalkan nama saya Christine Krismunita Sinaga dengan NPM 2215210033. Di sini saya ingin menceritakan tentang bagaimana jawaban-jawaban saya tentang rapat itu. Karena di rapat itu kita menceritakan tentang dilema kebijakan di negara politekonomia. Di sini saya sebagai seorang penasehat kebijakan muda yang baru saja bergabung di tim ekonomi pemerintah politekonomia. Suatu pagi yang cerah, saya dipanggil ke kantor Perdana Menteri untuk membahas masalah terbaru yang sedang dihadapi negeri ini. Saat saya memasuki ruang rapat yang luas, di sana saya melihat wajah-wajah serius para menteri dan anggota Dewan Ekonominya. Di depan ruangan, dibuka pertemuan dengan nada yang tegas namun penuh kekhawatiran. Karena di saat itu kita sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Seperti tingkat pengangguran di negara yang meningkat tajam dalam 6 bulan terakhir, terutama di kalangan generasi muda, serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum. Sementara asosiasi pengusaha mengancam akan memindahkan pabrik negara ke luar negeri jika tuntutan ini dipenuhi. Kita harus menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah ini. Banyak juga masalah-masalah yang kita bicarakan di dalam rapat tersebut, dan di sini saya ingin memaparkan tentang nasihat saya atau saran dari saya dalam rapat tersebut. Ada 5 masalah persoalan yang kita bicarakan dalam rapat tersebut. Dan di sini saya akan memaparkannya satu persatu. Oke. Dari rapat yang kita adakan, ada masalah pertama yang kita hadapi di negara politekonomi ini, yaitu tingkat pengangguran dan tuntutan upah minimum. Saya sebagai penasihat kebijakan baru di politekonomia, saya mendapati diri saya terlibat dalam dilema yang memilukan ini. Negara ini mengalami lonjakan pengangguran yang drastis, terutama di kalangan generasi muda. Di satu sisi, serikat pekerja dengan keras menuntut kenaikan upah minimum untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang semakin memburuk. Namun, di sisi lain, asosiasi pengusaha mengancam akan memindahkan produksi ke luar negeri jika tuntutan ini dipenuhi. Di situ dapat mengancam ribuan pekerja lokal. Dari sudut pandang ekonomi politik, di sini saya melihat bahwa kestabilan ekonomi dan keadilan sosial harus seimbang. Saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang berbasis bukti, mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, dan memperhatikan dampak panjang dari keputusan ini. Kenaikan upah minimum bisa diterapkan secara bertahap, sejalan dengan produktivitas dan inflasinya, sambil menyediakan intensif pajak bagi perusahaan yang mempertahankan investasi di dalam negeri. Selain itu juga fokus kami akan pada pengembangan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan ekonomi globalnya. Itu saran dari salah satu masalah dalam rapat tersebut. Ada juga masalah kedua, yaitu diversifikasi ekonomi dan sumber daya alam. Di politekonomia, negara dengan kekayaan yang sumber daya alamnya sangat besar, terutama pada minyak bumi, saat ini menghadapi krisis ekonomi yang serius. Harga minyak dunia yang turun drastis telah menyebabkan defisit anggaran yang besar. Sementara tekanan dari kelompok lingkungan untuk mengurangi ketergantungan dan pada bahan bakar fosil semakin meningkat. Di sini saya sebagai penasihat kebijakan, saya menekankan perlunya strategi diversifikasi ekonomi yang mendalam dan berani.
Kami harus mengalihkan sumber daya alam dan fokus investasi kami ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan tentunya lebih inovatif seperti energi terbarukan dan teknologi hijau. Kami akan mengalahkan inovasi lokal dalam bidang ini untuk menawarkan investasi yang besar bagi investor swasta untuk nantinya berpartisipasi dalam proyek-proyek ini. Dan di samping itu juga reformasi struktur dalam pajak dan regulasi akan menjadi kunci yang meningkatkan daya saing dalam negara politik ekonominya di pasar global yang semakin kompetitif. Nah, dengan mengadopsi pendekatan ini, kami tidak akan melindungi lingkungan kami. Tidak hanya akan melindungi lingkungan ini, tapi kami juga menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Itu jika masalah tersebut bisa diambil dari saran saya ya. Ada juga masalah ketiga yang dihadapi di negara politik ekonomi ini. Masalah ketiganya yaitu krisis pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Krisis dalam sistem pendidikan di negara politik ekonomi ini telah mencapai titik krisis. Banyak lulusan yang tidak siap menghadapi tuntunan industri modern. Sementara perusahaan-perusahaan teknologi besar mengeluhkan kurangnya talenta lokal yang memenuhi standar internasional. Di sini saya sebagai penasehat kebijakan, saya menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah drastis dan merespon tantangan ini. Kami perlu mereformasi kurikulum pendidikan dan meningkatkan referensi dengan kebutuhan industri, sambil memperkuat program magang dan pelatihan di perguruan tinggi. Kami akan membangun kemitraan strategis dalam universitas dan perusahaan. Dengan memberikan insentif bagi nantinya sektor swasta untuk dapat berinvestasi dalam mengembangkan keterampilan. Dan di samping itu, kami akan memperkenalkan program pengajaran teknik yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan perubahan cepat dan industri teknologi. Nah, nantinya dengan langkah-langkah ini, tidak hanya akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, tetapi juga memenuhi kebutuhan industri modern yang semakin kompleks. Ada juga masalah yang serius yang kita bicarakan di rapat itu, yaitu bergabungnya negara perekonomian dengan blok perdagangan regional. Nah, politik ekonominya sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan blok perdagangan regional. Sebagai keputusan yang memicu perdebatan sengit di kalangan publik, bergabung dengan blok perdagangan ini dapat membuka peluang akses pasar yang baru, tapi juga berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan industri lokal yang kurang kompetitif. Di sini saya sebagai penasihat kebijakan, kami akan menganalisis biaya dan manfaat cerdas terhadap integrasi ini. Kami memperhatikan kekuatan masyarakat tentang kedaulatan ekonomi, sementara kami juga mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi melalui akses pasar yang lebih luas. Kami menyarankan kepada pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan transparan dalam negosiasi perdagangan, sambil memastikan perlindungan terhadap sektor-sektor kunci domestik. Kami akan meningkatkan konsultasi publik dan partisipasi dalam proses pengembangan keputusan ini, sambil menjelaskan manfaat jangka panjangnya bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dengan pendekatan ini, politik ekonominya dapat memanfaatkan peluang global
tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional kami. Ada juga masalah kelima yang kami bicarakan dalam rapat tersebut, yaitu mengurangi kesenjangan ekonominya. Kesenjangan ekonomi yang semakin besar dan melebar di negara politekonomia merupakan ancaman serius bagi kestabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi pada jangka waktu yang panjang. Beberapa mengusulkan penerapan pajak progresif yang lebih ketat dan peningkatan program kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah ini. Namun, ada kekhawatiran bagi kebijakan ini dapat memperlambat investasinya dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya sebagai penasehat kebijakan baru, kami semua menyarankan pendekatan integrasi yang nantinya akan menyeluruh. Kami akan memperkenalkan sistem pajak yang adil dan transparan tentunya, yang nantinya dapat meningkatkan redistribusi kekayaan tanpa menghambat investasi dan tanpa menghambat inovasi tentunya. Kami akan memperkuat program kesejahteraan sosial dengan fokus pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk nantinya dapat meningkatkan mobilitas sosial. Di sini kami juga akan mendorong wirausahawan dan inovasi melalui insentif yang jelas bagi sektor swasta untuk nantinya berinvestasi dalam ekonomi kreatif dan inovatif. Mungkin dengan langkah-langkah ini, Politekomia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil secara ekonomi sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Begitu hasil rapat dan saya menjawab dengan singkat dalam rapat tersebut. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya sebagai penasihat kebijakan muda, Christine Krismonita Sinaga. Terima kasih.